udah selesai Dis, udah diberi kesempatan ngomong. Silakan. Pas kali. Begini Dis ya. Ini menarik ini Dis ya. Tentang tema Edis, kata Edis, Kristen beribadah kepada Yesus, Islam beribadah kepada Muhammad. Nah, soal Kristen beribadah kepada Yesus itu saya tidak ada urusan karena saya bukan mengkaji agama lain Dis. Nah, yang saya menarik Edis ini serius ya, tantangan juga ini buat Edis sekali ya. Kalau Edis nanti bisa membuktikan, saya lompat dari tiang listrik. Coba buktikan Dis kalau ada salah satu jenis ibadah umat muslim yang taklilnya lil Muhammad. Kalau ada bisa Anda berikan datanya, saya lompat dari tiang listrik. Kita nggak ngomongin kata-kata. Jadi apakah yang dimaksud dengan beribadah dalam agama Islam itu adalah mengucapkan kata-kata? bukan masalah kata-kata, tapi ibadah itu kan ada ilatnya, ada taklilnya. Kamu paham nggak ilat dan taklil? Oke, apa pengertian ibadah? Kata dasarnya apa? Kamu paham nggak ilat atau taklil yang saya katakan? Kalau tidak kita paham, nggak bicara tidak kata-kata paham. di sini. Kita berbicara mengenai pengertian ibadah. Nah, begini teman-teman. Kita katakan kan Anda paham nggak taklil yang saya maksudkan? Biar kamu paham dulu. Karena ibadah dalam Islam itu tetap ada berbicara taklilnya. Karenanya, makanya coba. Kalau Edis nggak mengerti, bilang biar saya katakan gitu. Coba Edis. Begini saja Asmadi. Anda ini kan dulu sudah pernah mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Setuju? Loh, kok kemana-mana mulai lagi. Yang saya ingin bahas tadi kan tema kamu tentang ada kamu Asmadi, kepada Muhammad. ini Coba Anda sudah buktikan, lama tidak naik ke channel saya ini. Asmadi, kalau kamu bisa gantian kita bicara. Islam beribadah kepada Muhammad. Kok panik begini saya Asmadi? Dari tiang listrik. Silahkan. Bisa saya bicara? Oke, silahkan. Makanya itu suruh diem dulu itu, biar nggak ganggu. Enggak, sebentar itu karena ada suara di sana. Sebentar aja itu di lewat. Ini sebentar itu udah. Iya, pantesan saya ngomong panjang lebar tidak Anda dengar. Oke. Ini udah nggak ada suara. Coba silakan. Asmadi, betulkah ya, Adis. Beberapa bulan yang lalu kita pernah diskusi? Ya, kita pernah diskusi, cuman ya seperti biasalah mungkin itu entah pengikutnya Edis, entah komplotan Edis, lalu diedit videonya langsung di-upload di Facebook, itu saya nggak tahu kan, itulah kejadian yang benarkah kamu mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad? Jangan dulu ke situ. Di sini yang saya intinya teman-teman Edis tidak bisa membuktikan ya. Edis tidak bisa. Asmadi Munte, ini pertanyaan terakhir nih Asmadi Munte. Saya pengen kamu tegas. Ini begini Dis. Mulai. Saya pengen kamu tegas, buktikan ucapanmu di mana ada Islam menuhankan di mana Islam beribadah kepada Muhammad, itu dulu yang dibuktikan. Dengar pelan-pelan. Saya pengen kita bernostalgia dulu. Dengar. Asmadi Munte, dengar. Dia nggak bisa membuktikan. Betul tidak kamu sudah mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad? Oke, di mana saya akui? Coba tunjukkan videonya kalau Islam mempertuhan Muhammad. Baik. Kita ulang lagi. Malam ini. Gak usah bikin video. Malam ini saya akan buat Anda mengakui. Pegang omongan saya. Teman-teman, kalau Asmadi Munte tidak mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad, saya terjun dari Monas. Bohong. Kamu aja nggak ada di Indonesia. Kayak mana kamu? Dengarkan. Asmadi, saya dengarkan. Sampai di sini teman-teman. Di dalam Al-Quran surat Al-Jadziyah nomor 23 berbicara tentang orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Setuju? Ya, di ayat Al-Quran ada tertera di situ ya. Terus kenapa orang-orang tersebut dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Apa yang mereka perbuat terhadap hawa nafsunya sehingga perbuatan itu disebut sebagai mempertuhan?
Udah bisa saya tanggapi belum? Silakan. Nah, cobalah lihat teman-teman betapa ngaurnya di sini. Nggak nyambung sama sekali. Pembahasan tadi tentang menuhankan Muhammad. Yang dia bawa dalil tentang berbicara orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, teman-teman. Coba bayangkan di mana logika Edis ini, teman-teman. Tidak nyambung sama sekali pembahasan dengan dalil yang dibawakannya gitu. Sungguh ngaur Edis, teman-teman. Jawabannya apa? Teman-teman, saya tertawa. Intinya apa yang kamu katakan itu tidak ada hubungannya dengan perkara menuhankan Muhammad. Pembahasan kita tadi pertanyaan ini, saya bukan bawah, ya? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya ulangin. Oke, kita dengar dulu ya. Apa yang diperbuat? Lucu di sini. Apa yang diperbuat oleh orang-orang terhadap hawa nafsu sehingga perbuatan itu dibahasakan, dikategorikan sebagai mempertuhan? Oke, itu pertanyaannya ya. Kenapa? Karena itu gambaran dia memperturutkan hawa nafsunya. Contoh memperturutkan. Sebentar, kita kasih kriteria. Memperturutkan hawa nafsu. Terus apa lagi? Memperturutkan hawa nafsunya. Itu satu dulu ya. Contoh langsung biar jelas. Gak usah contoh, jangan contoh. Kita bicara perbuatan sehingga perbuatan itu disebut oleh Allah sebagai mempertuhan. Memperturutkannya kemudian mengikuti keinginannya. Mengikuti, terus apa lagi? Mengikuti, memperturutkan. Udah dua. Cukup. Baik. Jadi kalau orang memperturutkan, mengikuti hawa nafsu, berarti oleh Allah disebutlah itu sebagai menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Setuju? Ya, itu gambaran karena dia terlalu memperturutkan hawa nafsunya. Kalau orang memperturutkan dan mengikuti setan, berarti menurut bahasa Al-Quran, orang tersebut telah mempertuhan setan. Oke, lanjut dulu. Terus? Oke, sekarang. Kalau seseorang memperturutkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu disebut mentuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang memperturutkan setan, mengikuti setan disebut mempertuhan setan. Saya mau tanya, orang muslim memperturutkan Muhammad nggak? Mengikuti Muhammad nggak? Ya betul, lanjut dulu. Ini kan kamu berarti menurut bahasa Al-Quran, berarti menurut bahasa Al-Quran, berarti orang-orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhan nggak? Udah, kamu kan bernarasi. Jawab simple. Orang Islam memperturutkan dan mengikuti seorang manusia bernama Muhammad. Berarti menurut kriteria yang tadi, berarti orang Islam mempertuhan Muhammad. Setuju? Tidak. Enggak, nanti kita kasih alasannya. Kenapa kita katakan menuhankan? Oke. Kembali lagi ke persoalan ini. Kembali lagi ke persoalan ini. Dari apa jangan lari dulu. Kamu sudah mengakui di video sebelumnya. Dalam makna yang demikian, memang orang Islam mempertuhan Muhammad. Asmadi Munte, saya cari videonya. Bagaimana kamu mengakui bahwa dalam pengertian yang demikian, kamu sudah mengakui Muhammad itu orang Islam mempertuhan Muhammad. Setuju? Setuju? Bentar. Enggak, udah dikasih ngomong belum? Bentar. Asmadi Munte. Begitu teman-teman ya, ketika kita mau ngomong enggak diberi kesempatan. Iya, masalahnya Anda berkelit. Oke, coba Edi, coba. Bentar. Bukan berkelit. Coba mana pernyataan kamu dari mengatakan kalau saya mengatakan umat muslim menuhankan Muhammad, kan itu yang kamu katakan tadi. Coba. Oke, benar tidak kamu membuat statement yang demikian dulu dengan saya? Enggak ada. Kasih aja buktinya kalau memang betul seperti yang kamu bilang tadi. Teman-teman masih ada videonya itu. Menuhankan Muhammad, coba. Sebentar ya. Kita cari di YouTube dulu ya. Coba. Asmadi. Ada cerita, Dis. Mau saya tunjukkan kok kamu panik. Saya bukan panik, saya malah heran. Lain yang kita bahas, lain sengaja dibolak-balik ke Edis. Karena tadi Edis
Jadi begini teman-teman ya, karena banyak pengikut Edis yang komen, naik ke Edis. Terbukti kan Edis nggak bisa membuktikan ucapannya kalau umat Islam itu beribadah kepada Muhammad. Jadi jelas teman-teman ya. Jangan kalian komen-komen lagi di video saya nanti, naik ke Edis. Oke, Asmadi Munte. Oke, Gini, lanjut ya. saya adalah saksinya dan teman-teman banyak yang nonton bahwa kamu dulu mengakui orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Tapi gara-gara sekarang banyak umat muslim sudah marah kepada Anda berubah lagi. Itulah, Pet. Enggak, ini serius. Kita serius juga. Ini kan kita serius ya. Iya, Asmadi Munte. Coba lihat. Masalahnya begini loh. Putarkan aja videonya, Des. Ya udah ngomong dulu. Videonya gimana? Orang sudah saya hapus semua videonya. Iya. Tapi dicatat masih ada video yang lain. Teman-teman, ini tugas buat kalian ini. Tolong cari kembali video Asmadi Munte yang mengakui Muhammad orang Islam mempertuhan Muhammad. Besok pasti udah ada yang upload itu. Tenang, besok sudah ada yang upload itu. Dicatat teman-teman ya. Tadi kata Edis saya ada mengatakan kalau Islam mempertuhankan Muhammad secara umum dibilang Edis ya. Kalau videonya yang udah diedit dipotong ya mungkin bisa diadakan. Diedit dipotong katanya. Jadi begini. Jadi jelas teman-teman ya, begini Edis ya. Buat para pengagum-pengagum Edis ini yang selalu komen-komen gitu naik di Edis. Saya sebenarnya sering juga minta naik, cuman karena banyak yang minta ya. Jadi intinya lunas ya teman-teman ya, teman-teman yang mengikuti Edis katanya naik ke Edis itu ada Edis ya. Asmadi Munte, ada nggak orang yang mempertuhan? Ada orang yang mentuhankan hawa nafsu nggak? Enggak, intinya gini aja. Apa yang kamu ucapkan kamu nggak bisa membuktikan teman-teman. Ini jangan berbelit-belit ngomong sama dia. Kita pakai yang simpel-simpel aja. Terbukti Edis ngaur teman-teman, tidak bisa apa yang dia omongin tidak bisa dibuktikan. Adakah orang yang mempertuhan hawa nafsu? Enggak, udah. Kalau kamu nggak berani jawab dia. Intinya gini ya. Dia tidak berani jawab. Tidak bisa karena mereka takut terbukti mempertuhan Muhammad. Oke, Dis. Kamu tahu nggak apa arti mempertuhankan dalam persepsi Islam? Jangan secara bahasa kamu bawa. Secara mempertuhankan adalah seperti yang kamu utarakan tadi. Membuat dirimu mengikuti takluk, patuh, tunduk kepada sesuatu itu. Betul? Itu definisi menuhankan dalam ilmu Al-Quran. Di mana dikatakan di Al-Quran kalau definisi di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Itu lagi di bawah, itu bukan definisi mempertuhankan Edi. Ya udah, sebutkan ayat-ayat yang mempertuhankan di dalam Al-Quran. Oke, biar saya jelaskan Edis ya. Udah dikasih waktu biar tambah pintar kamu, Dis. Kalau kamu ngomong kamu tambah pintar ini. Udah dikasih waktu. Silakan kutip ayat tentang mempertuhankan dari dalam Al-Quran. Oke, di dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi perlu kita pahami definisi menuhankan. Itu deskripsi tentang Allah, bukan deskripsi tentang mempertuhan. Itu ada definisi mempertuhankan itu, makanya kamu kasih dulu waktu gini. Kalau nggak kamu kasih waktu ya udah. Ya udah, mana di situ kata menjadikan sebagai Tuhan, mana? Makanya menuhankan dalam Islam itu Edis mentauhidkan, asal katanya wahada yuwaihidu tauhidan. Mentauhidkan, mengesakan. Jadi, baik. Ketika mengesakan, arti mengesakan ini menghanyakan Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah tempat bergantung. Nah, sementara Nabi Muhammad memang muslim taat, patuh terhadap ajarannya, tapi tidak menyerahkan segala urusannya kepada Muhammad. Contoh perkara rezeki. Adakah umat Islam, wahai Muhammad mudahkanlah rezekiku? Ada nggak doa seperti itu? Nggak ada. Kan? Udah. Silakan. Oke. Menurut Al-Quran ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ya ada, contohnya Edis. Berarti sesuai dengan definisimu. Tenang dulu, jangan panik. Jangan panik. Sesuai dengan definisimu, mempertuhankan itu adalah mengesakan. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang mengesakan hawa nafsu. Tidaklah, karena mulai mumet lagi. Berarti definisimu salah kalau gitu. Bukan salah. Coba kamu tampilkan ayatnya, di situ kan tidak tertulis. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya.
Tunjukkan, ada nggak di Memang- situ misalkan Memang kata-kata mereka ini tidak ngerti mentauhidkan. mempertuhan itu apa. Mempertuhan adalah menganggap dia esa. Kan botolnya setengah mati. Ya itu kan agama Islam, makanya kamu jangan memahami Agama Islam Islam tidak begitu dengan definisi mengikuti mempertuhankan. persepsimu. Waduh. Jelas-jelas dia tidak bisa Gimana Anda membuktikan ini? teman-teman, tapi dia sok tahu tentang Islam teman-teman. Terbuktikan apa yang saya minta, apa yang saya ingin buktikan. Baik, saya tidak balikan bisa kamera dibuktikan. saya nih. Supaya Oke, dia lanjut, supaya coba ini tampilkan. dia ini Ada sebenarnya nggak sudah kata-kata mengakui. mentauhidkan? Makanya teman-teman cari video dia yang dia mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad, teman-teman. Nanti upload lagi. Oke, di mana di situ Tagar ya, mentauhidkan? kasih Coba, tagar Asma coba. Dimunte. Oke nih. Ini surat Al-Jatsiyah nomor 23, betul? Ya. Apa di sini Betul. dikatakan? Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang membuat atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada nggak di Dan sini Allah- sebuah coba baca frase habis, coba tenang habis dulu, ini, Asma coba baca Dimunte, habis ini. tenang dulu. Saya lagi Baca dulu ngomong. semua. Lanjut baca habis. Berarti ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Iya, betul orang-orang yang Berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? betul. Menurut Anda mempertuhan adalah menganggap dia esa, betul? Ya, betul karena secara Berarti ilmu kita- orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang-orang yang menganggap hawa nafsu sebagai esa, gitu. tidak karena ayatnya Nah, saja udah kan? beda. Ya. Ini makanya Ya. saya bilang, kamu pean. Nah, inilah Edi sudah mencampur-campurkan ayat. Loh, Kalau ya orang udah yang sekarang tidak apa yang paham, dimaksud bisa apa yang Edi dimaksud bisa, menuhankan apa namanya kalau itu, gitu Edi berdasarkan bisa ayat ini? mengotak-atik. Tapi kalau Dengar, sama saya dengar. tidak bisa kamu Yang otak-atik, dimaksud Edi. menjadikan sebagai Tuhan menurut ayat ini berarti apa? Di situ kan pahami dulu ayat yang kamu bawakan itu kan yang membahas orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, pembahasan kita tadi Menuhankan. kan tentang perkara Menuhankan, menuhankan. menjadikannya Oke, kita sebagai ulang. Tuhan, betul? Oke. Ayat yang kamu bahas adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Nah, sementara pembahasan kita tadi yang kamu bawa adalah tentang menuhankan Nabi Muhammad. Tidak ada kolerasi antara Kita dalil bicara yang dulu kamu tentang bawakan menuhankan, dengan Asmadi. pembahasan. Biar Terbukti, kita teman-teman, tidak ya, debat terbukti ngawur di kusir, sini, ya. kita bicara Terbukti mengenai di sini ngawur, nggak bisa definisi membuktikan mentuhankan. seperti Siapa bilang Muhammad itu tidak esa? bisa membuktikan sepertinya, teman-teman. Apakah Anda ingin Nggak, menuduh inti- saya ini, mengatakan Dis. bahwa umat Muslim Dis. menganggap Muhammad esa begitu? Edis. Sejak kapan Tapi saya terbukti, menuduh kan, orang Islam menganggap Edis. Muhammad itu esa? Edis, terbuktikan kamu nggak bisa membuktikan ucapanmu dan teman-teman kawan-kawan yang lain. Kalian jangan komen lagi nanti ya naik di Edis. Iya, Terbukti dia mereka nggak bisa sudah membuktikan melihat kamu naik ucapannya, ke sini teman-teman. dan kamu sudah babak belur. Terbukti tidak bisa membuktikan teman-teman ya. Terbukti Edis tidak bisa membuktikan apa yang dia bicarakan. Terbukti. Edis tidak bisa membuktikan apa yang dia omongin. Jadi hanya teman-teman. seperti ini. Ya, jelas. Kamu naik ke tempat saya hanya modal seperti ini. Modal seperti ini kan kamu nggak bisa membuktikan apa yang kamu ucap. Kenapa lagi yang mau kita diskusikan coba teman-teman? Tadi kamu bilang tidak mempertuhan paham itu yang apa? kamu ucapkan. Tadi kamu Nah, kamu Jadi jelaskan intinya gini mempertuhan aja, itu Dis, apa? Ya. Ya udah, saya jelaskan bagaimana mempertuhankan secara definisi akidah Islam gitu. Biar saya jelaskan. Supaya Apa kamu jangan salah mempertuhan itu? paham nanti. Kamu jangan memahami definisi menuhankan. Kamu dalam jelaskan Islam itu apa dari yang dimaksud persepsi mempertuhan. mempertuhankan secara ilmu akidah seperti yang saya katakan tadi, yaitu mentauhidkan. Mentauhidkan berarti orang yang mempertuhankan hawa nafsu adalah orang yang mentauhidkan hawa nafsu. Itu kan dia bukan mempertuhankan Tuhan, itu kan pembahasan hawa nafsu. Ini orang gimana ini? Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Asma Dimunte, ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Itu kan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu seperti yang kamu bilang Ada tadi. Quran atau surah tidak? Al-Jathiyah. Ada atau tidak Ada orang yang mempertuhankan? Oke, dengar. Ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Oke, Maksudnya apa? menurut Dia definisimu, memperturutkan hawa nafsunya. mempertuhankan adalah mentauhidkan, betul?
Ya, karena ayat Berarti yang orang yang mempertuhankan hawa nafsu adalah orang yang mentauhidkan hawa nafsu. tidak. Udah, kau tidur di bawah sana. Oke. Kau tidur di bawah tadi sana. saya Tidur kau katakan di bawah sana, Asmadi tidur. Teman-teman, besok cari lagi video itu, teman-teman. Sekitar 6 bulan yang lalu saya sudah diskusi dengan dia dan dia sudah buat pengakuan. Memang secara kaidah bahasa orang Islam mempertuhan Muhammad. Tapi seperti biasa teman-teman, seperti Yusuf PI, mereka akan ngomong lain karena dalam agama Islam boleh berdusta dalam 3 perkara. Ya, seperti itu teman-teman. Ada videonya itu, teman-teman pasti ada yang upload nanti. Kalau ngupload ditagar ya, kasih tagarnya biar gampang nyarinya. By the way, anyway, Baswe, kita sudah berapa jam teman-teman? Nampak saya sudah mulai kelelahan. Bagaimana teman-teman? Bagaimana mau lanjut? Saya pengen jumpa dulu dengan para, coba kita invite dulu ya. De Andri. Wah, ditolak. Sebentar, kita cari dulu ya. Ada tidak terlihat teman-teman, tidak terlihat. Sebentar ya teman-teman ya, ini ada banyak sekali yang mau mengajukan permintaan naik. Saya kasih naikkan dulu love you, karena dia ada inbox saya, ada sesuatu yang mau disampaikan katanya. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, malam banget ya. Bangun dong, lu jangan tidur. Aduh. Tunggu Bang Edi sebentar. Ya, silakan nyalakan kamera. Iya Bang. Tunggu. Gimana ya? Gue jadi bingung. Mana sih kamera ini? Belum gue gak pakai baju lagi. Bang Edis. Malam Bang Edis. Ya, coba silakan duduk yang benar dulu, jangan tidur-tiduran. Ya, sebentar Bang. Ya, sebentar ya Bang. Nah, kok gini sih? Semuanya. Tapi, dulu, susah nih Bang. Soalnya. Ya, gimana Ibu? Apa yang mau disampaikan? Ya, ini Bang. Ini aku sebentar, wajahnya jangan separuh-separuh ya. Jangan seperti orang Islam yang sudah malu menunjukkan dirinya sebagai Islam ya. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Nah, ya. Semalam aku tuh mau naik, aku Kristen, tapi aku tadinya mau ponakanku yang aku mau majukan. Kebetulan aku punya sahabat, dia tuh Muslim. Dulu kecilnya dia Kristen. Tapi karena udah terbiasa dari kecil udah masuk Islam, sekarang saya mau suruh dia ini loh definisinya yang kayak begini. Jawab sendiri deh sama Bang Edis. Kalau aku sendiri nggak mampu. Boleh coba kasihkan ke dia coba. Ya. Boleh kasihkan ke dia. Oh perempuan juga. Ya. Oke, iya gimana? Ya apa? Nah, apa yang mau tanya? Terserah. Kalau definisi sebagai seorang muslim, ya Bang ya. Tapi duduknya yang bagus dulu. Coba duduk yang bagus dulu, kameranya yang bagus dulu. Udah cepetan dulu. Definisi yang muslim itu, menurut saya, lu bilang apa dong? Lu kan muslim. Kan jangan lempar-lemparan. Coba yang bicara siapa? Jangan. Bang. Coba ini nama siapa dulu? Nama siapa? Saya namanya Santi. Santi, oke Kak Santi.
Apa Bang. yang mau Anda utarakan? Kak Santi, silakan. Oke, bapak saya itu pendeta. Bapak atau ayah Anda seorang pendeta. Ya. Di gereja apa? HKBP. HKBP. Terus Beda agama dengan ibu saya. beda agama dengan ibu. Ibu seorang muslim. Ya. Di HKBP pendeta tapi istrinya muslim. Ini cerita yang sangat cetar membahana ini. Setahu saya begini. Walaupun saya tidak KKBP. Oh iya, ini sekalian saya kenalan ya. Saya ini jemaat mana sebenarnya? Gini. Kalau saya masih kecil, saya itu ke gereja HKBP. Nanti kalau saya sebutin gereja saya, nanti gereja saya jadi saya itu gerejanya masa kecil saya di HKBP. Ya, Di salah tapi, satu HKBP gereja saya. Nah, sebentar saya lanjutkan dulu. Oke, lanjut. Nampak-nampaknya mustahil bisa ada orang menduduki salah satu struktur keorganisasian HKBP, apalagi Anda katakan pendeta, tapi istrinya muslim. Ini tidak mungkin. Nggak mungkin. Enggak apa. Tapi itu terjadi di keluarga saya. Coba sebentar, santai aja ngomongnya, jangan terlalu buru-buru. Gini, banyak di sini jemaat HKBP, banyak sekali. Ya, jemaat HKBP itu salah satu jemaat gereja terbesar di Indonesia dan di dunia. Itu jemaatnya jutaan jumlahnya. Adakah di antara para orang-orang yang menduduki struktur organisasi HKBP di mana didapati istrinya seorang muslim? Ini tidak mungkin. Bukan gini loh Bang, agama itu kan tidak bisa dipaksakan. Karena Bukan, kita nggak bicara agama. Karena Anda mengatakan ayah Anda adalah seorang pendeta di HKBP, tapi istrinya Islam. Bagaimana mungkin itu diterima di HKBP? Pasti ditendang, dipecat. Enggak, bukan permasalahan ditendang Bang, tapi kan memang itu sudah terjadi. Tidak, silakan. Sekalipun kita tidak atau kita meragukan cerita Anda, silakan. Yo. Kok meragukan? Enggak Bang, ini memang kejadian memang nyata Bang. Nyata, ibu saya muslim. Saya Bang. dari kecil berteman sama dia. Bukan, maksudnya kalau istri Anda itu seorang Kristen, istrinya Islam, saya percaya. Tapi kalau istri Anda menduduki struktur di kependetaan HKBP, itu membuat saya bertanya-tanya. Bukan. Tadi kan Anda bilang begitu. Bukan. Maksud saya, ibu saya muslim tapi tidak menduduki di HKBP. Bukan, saya juga bukan bilang ibu Anda, ayah Anda. Ayah Anda pendeta Ya. di HKBP, Iya. Ya. tapi istrinya muslim. Ya. HKBP, coba ngomong dulu, orang HKBP. Ya lanjutlah, silakan. Silakan. Enggak ada, udah cepetan. Ya memang seperti itu Bang, nyatanya seperti itu. Nyatanya Kalau- seperti itu. Nyatanya seperti itu, tapi ibu saya tidak pernah yang namanya menduduki gereja HKBP Bapak. Saya juga tidak bilang ibu Anda, saya bilang ayah Anda. Mustahil ayah Anda dapat kursi di HKBP kalau istrinya muslim. Lanjut. Karena pasti bapak Anda itu nggak mungkin ke gereja sendiri, pasti ditanya istrinya. Karena orang Batak itu biasanya sangat struktural. Mana bisa orang berdiri di situ laki-laki istrinya nggak ada, nggak diterima. Memang begitu kok. Setiap hari Bapak saya Iya. ke gereja ngurusin jemaat. Biasanya orang Batak itu biasanya sangat kaku. Kalau dalam acara-acara begitu, nggak bisa suami sendiri ngomong istrinya di mana istri lo. Kalau nggak ada malu-maluin lo, nggak usah. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita kesampingkan dulu cerita itu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Yang saya mau sampaikan ya memang seperti itu sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bersama lagi. Oke, lanjutnya. Setelah itu ibu saya bercerai di bulan September 2002 dan meninggal di November 2002. Oh, sudah meninggal. Oke, lanjut. Ya. Dan ayah saya sudah menemukan pengganti. Oke. Ya. Dan pada saat ibu saya meninggal dibawalah si istrinya itu. Itu loh Bang. Ini malah cerita tentang ayah. Maksudnya cerita bagaimana Anda ini jadi muslim, kemudian definisi tadi gitu loh. Kan itu tadi yang kita Ya, bahas. Definisinya memang
banyak kan bilang nggak percaya Bang, tapi itulah yang terjadi di keluarga. Bukan begitu Kak Santi, yang saya maksudkan, kita tadi ini berbicara tentang sebuah definisi apa? Lu tadi mau nanya soal Muhammad apa? Oh nggak ada, gue cuma bilang perbedaan agama. Oh perbedaan agama. Ya udah ngomong aja Mas. Ya maksudnya perbedaan berarti agama ini itu sekarang Muslim. Saya dari SMP Muslim. Ya. Dulunya Kristen. Dulunya Kristen. Ya. Sekarang Islam. Oke, boleh cerita-cerita nih. Kita tanya orang yang pindah dari Islam ke Kristen. Sekarang yang Kristen ke Islam. Yuk silakan kita kasih panggung. Apa yang membuat Anda meninggalkan agama Kristen lalu masuk Islam? Atau boleh cerita berapa lama dulu jadi Kristen, kemudian umur berapa menjadi Islam? Saya SD sih Kristen. Karena SD Katolik. SD-nya Kristen? Ya, Katolik. Vincentius di Otista. Ini bukan sekolahnya loh yang Kristen, saya orangnya. Ini kita banyak salah paham dari tadi nih. Saya dari SD Kristen. Maksudnya Anda berubah jadi orang Islam ketika masih SD? Di umur berapa tahun? SMP. SD saya Kristen, SMP saya Islam. Oke, berarti perkiraan umur 12 tahun? 11 tahun lah. Oke, 11 tahun Anda pindah dari Kristen ke Islam. Apa yang menyebabkan Anda pindah dari Kristen ke Islam? Karena memang dari hati kecil saya memang tidak membuat diri saya tuh bukan membuat diri saya, tapi saya memang nyamannya ke Islam dan dengan air wudhu. Saya melihat ibu saya sholat, dengan melihat ibu saya berdoa itu lebih apa namanya? Berarti Anda lebih senang menjadi orang yang setan-setan itu tidur di lubang hidung Anda, betul? Kapok lu. Ya. Begitu. Coba sekarang begini Kak Santi. Kak Santi kan sudah sama siapa itu? Lovely. Kak siapa? Kak ini. Lovely. Baik. Saya kadang-kadang kalau nggak pakai nama asli itu saya agak-agak males begitu. Ya, saya senang tuh kalau pakai nama asli gitu. Gini. Nama aku Lovely Kak. Jadi ketika Anda mengambil air wudhu, Anda katakan itu yang membuat Anda nyaman. Apalagi yang murtad katanya. Betul? Lu jangan baca itu dong. Gimana sih lu? Enggak, gue baca. Betul? Itu. Terus gimana Pak? Nah, menurut Muhammad, apa sebab musababnya orang Islam itu harus ambil air wudhu? Ya karena kalau untuk menurut Muhammad ya, sepengetahuan saya, ya memang kita kan harus bersih dari najis. Ya, karena kata Muhammad, setan-setan itu bermalam di rongga hidung orang-orang Muslim, betul? Betul. Iya. Lalu ketika Anda bersihkan, Anda ambil air wudhu, besok setan datang lagi enggak? Pasti. Iya. Jadi setiap hari Anda akan seperti itu terus. Coba Anda jadi orang Kristen, Anda tidak perlu ambil air wudhu lagi. Karena setan-setan tidak akan tidur lagi di lubang hidung Anda. Pertanyaan saya yang membuat saya terherman-herman, kenapa Anda lebih senang setan tidur terus di lubang hidung Anda? Karena apa ya? Karena keyakinan sih. Kalau bukan karena perkara untuk setan ya, semua tempat di dalam diri manusia pasti ada setan. Oh enggak lah, enggak semua. Ya iyalah pastilah. Enggak lah. Iyalah. Ya. Lu mencuri aja tuh tangan setan. Kalau misalkan lu nggak. Ya tapi nggak gitu juga kali. Ternyata aja. Ya. Lu gila lu lawan ya, Edis. Jadi begini. Jawab lah, gila kan gue kan udah. Jadi begini ya. Kalau kita belajar tentang agama Islam dan Kristen, kita itu akan menemukan apa-apa yang ada dalam Islam dan apa-apa yang dalam Kristen. Jadi kita bukan, karena saya senang, karena begini, karena begitu. Bukan. Kalau Anda menjadi Islam, selamanya setan akan tidur di lubang hidung Anda. Emang dong, pilihan dong. Agama itu kan pilihan. Enggak.
Lu ngomong deh sama Bang Edi. Oke, hanya itu saja. Ya, sebentar. Maksudnya hanya itu saja yang membuat Anda nyaman dengan Islam. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya ya. Anda jadi Islam itu bukan karena Anda berpikir, tetapi karena Anda itu hidupnya dengan ibu. Karena Anda hidupnya dengan ibu, ikutnya dengan ibu kan pada waktu itu kan? Iya. Iya, makanya Anda jadi Islam. Ya karena setiap kali juga dengan bapak saya Natalan juga saya nggak pernah keberatan, Bang. Iya, tapi kan setelah berpisah Anda dengan ibu kan? Betul? Bang? Ya. Tadi kan Anda cerita bahwasanya orang tua berpisah. Ya. Lalu orang tua dengan Anda dengan ibu Anda Muslim. Akhirnya Anda ikut-ikutan Muslim. Ya. Iya, jadi bukan karena Anda seperti yang saya katakan tadi gitu. Udah lu gak usah baca komennya, ngapain lu bacain komennya? Gak penting komen-komen mah. Oke, gitu saja ya. Oke, Bang. Oke, Oke, saya harap terima kasih ya. sama-sama saya harap nanti Anda banyak belajar ya. Iya Bang, maksud belajar saya dari kan gitu biar dia balik lagi gitu ke Kristen. Iyalah lu dari kecil juga ada Kristen, sekarang masa lu balik ke Islam lagi, lu ngaco. Agama nggak bisa dipaksain. Emang nggak bisa Iya, dipaksain? enggak, jangan Tapi dipaksakan. Cuman berusaha untuk berpikir Itu begitu. urusan dosa masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau bagus kalau misalkan biar selamat, lu mau jalan keselamatan nggak? Nah, itu nanti dibicarakan sendiri dengan Kak Lovely sama Makasih ya Bang Edi. Oke, gitu saja ya. Ya Bang Edi. Makasih. Baik, saya turunkan. Selamat malam. Selamat malam Bang. Selamat malam, saya turunkan ya. Iya, teman-teman ya. Berbagai-bagai macam, tapi betul-betul dia pernah melakukan kajian begitu. Karena kalau merasa nyaman itu juga kan sifatnya subjektif ya teman-teman ya. Seperti itu. Tapi betul-betul Anda sudah melakukan sebuah perbandingan, melakukan sebuah kajian yang terstruktur, ya, mendalam begitu. Nah, saya sudah melakukan itu, teman-teman. Saya itu sudah membandingkan Bible dan juga sudah membandingkan Quran. Saya buka keduanya, saya baca keduanya. Banyak di antara kalian yang belum pernah melakukan itu. Banyak yang hanya ikut-ikutan atau katanya begitu. Tapi Anda tidak pernah melakukan studi khusus. Nah, ketika saya memperdalam Al-Quran dan Bible, saya bandingkan keduanya, saya menemukan bahwa sekitar 70% isi Quran itu sebenarnya dicontek atau diambil dari Bible. Tetapi ngambilnya itu serampangan gitu, ngasal gitu. Kayak cepet-cepet begitu. Yang penting dia berbentuk sajak atau puisi. Akhiran AAAA atau ABAB begitu. Nah, itu sudah pernah saya bahas. Bahkan saya berencana akan mengeluarkan satu buku yang berjudul 101 Bukti Quran Menjiplak Bible dengan Keliru. Kalau kalian ingin melaporkan polisi, Bang, kamu membuat membuat judul buku yang sangat menista, mengejek agama Kristen, agama Islam. Bukan, saya hanya ingin menanggapi buku yang dikeluarkan oleh Insan LS Mokoginta yang berjudul 101 Bukti juga. Jadi saya buat juga 101 bukti. Ya. Jadi semua yang saya utarakan itu adalah sebuah respon balik. Begitu. Kalau Egy Sujana bilang, selain agama Islam harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Makasih, Kak Simoni, makasih. Saya tanggapi, agama Islam harus dibubarkan menurut Undang-Undang Dasar dan 1945 dan Pancasila karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi statement-statement saya itu bukan statement cari gara-gara, teman-teman. Statement-statement saya itu adalah respon balik atas ucapan-ucapan orang-orang Islam seperti itu ya. Apa-apa nanti kalau kalian buat laporan ke Mabes Polri,
bahwa Edis TV mengatakan bahwa agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, saya akan tunjukkan alasan saya. Ya, saya bilang, alasan saya bilang begitu adalah karena ada orang Islam namanya Egy Sujana yang menyatakan pernyataan yang sama. Bahwa selain agama Islam harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan Pancasila. Cuma itu saja bro situ. Jangan kalau orang Islam bilang begitu, tidak ada laporan polisi. Kalau orang Kristen bilang laporan polisi. Ya. Seperti itu. Oh iya, tadi ngomong-ngomong perihal saya ini waktu kecil, Bang sebenarnya Anda itu jemaat mana? Gereja mana Anda itu? Saya itu waktu masih kecil, saya itu gerejanya di HKBP juga. Iya, HKBP resort mana? Ini saya tidak mau bicara. Nanti gereja saya rame lagi. Tapi beberapa teman saya sekolah minggu, itu tahu dan mereka nonton ini. Begitu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Saya tidak mau menyebutkan. Nanti gereja saya dikeruduk lagi. Iya. Kita lanjutkan kembali. Ada Andi Fajar Sidik. Ini kemarin sudah ini. Andi Fajar Sidik. Ulun Lapong. Mau tahu aja ya. Oh, ini mata-mata. Kamu ini kita. Ya, silakan. Andi Fajar Sidik. Ya, Andi Fajar Sidik. Gimana, Bang? Baik. Muslim, Bang ya. Kameranya jangan gerak-gerak, Bang. Tenangin dulu. Taruh dulu Bang kameranya, HP-nya. Oke ya, saya minta instan dulu ya. Iya. Oke. Ya, apa mau Anda sampaikan Bang? Saya mau bertanya. Boleh, silakan. Silakan. Yesus pernah nggak makan babi? Nggak pernah Bang? Nggak pernah. Terus kenapa orang-orang Kristen makan babi? Sementara Yesus tidak pernah makan babi. Enggak semua orang Kristen makan babi. Tidak semua orang Kristen makan babi. Enggak semua. Kalau pertanyaan Anda kenapa orang Kristen makan babi itu pernyataan yang salah. Ada banyak sekte atau kelompok dalam agama Kristen yang enggak makan babi. Tidak, karena ada di Bible itu menyatakan bahwa Yesus pernah makan babi. Enggak ada di dalam Bible Yesus makan babi. Anda jangan fitnah. Bukan masalah fitnah. Bible. Karena yang pernah bilang itu adalah pendeta sendiri. Bang, Anda ini kan diskusi dengan saya. Anda bertanya dengan saya, apakah Yesus pernah makan babi di dalam Bible? Saya bilang, tidak pernah Yesus makan babi dalam Bible. Dan tidak semua orang Kristen makan babi. Nah, terus di manakah Yesus berada sebelum ada di bumi? Kok lompat-lompat? Pertanyaan Anda sebentar lompat ke sini, lompat ke sana. Kita bahas dulu ini sampai kelar. Masalah babi-babian ini. Suara Anda kurang keras, Bang. Coba suara Anda keras. Saya tanya. Kenapa ada orang Kristen makan babi, nah sementara Tuhan sendiri tidak pernah makan babi? Baik, pertanyaan yang bagus. Baik. Saya jawab ya, Bang ya. Saya jawab. Jadi begini, Bang. Jadi pertanyaan Anda, kenapa karena Yesus tidak makan babi, lalu orang Kristen ada sebagian yang makan babi? Ya. Saya jawab dengan pertanyaan begini, tidak semua orang Kristen makan babi. Jadi statement Anda sudah salah, kenapa orang Kristen makan babi itu sudah salah. Sama dengan begini Bang, kalau saya bilang begini, kenapa orang Islam maling? Itu statement yang salah nggak? Nah, kok diam? Kenapa? Apa? Coba lagi. Kalau saya membuat satu statement, kenapa orang Islam maling? Itu statement itu salah tidak? Pertanyaan itu salah tidak?
Iya salah, karena tidak semua orang Islam maling. Begitu juga pertanyaan Anda, kenapa orang Kristen makan babi? Itu pertanyaan yang salah, enggak semua orang Kristen makan babi. Banyak orang Kristen gak makan babi. Nah, tetapi begini yang mau saya sampaikan kepada Anda. Jadi Kristen itu Bang, itu bukan, Anda dengar atau tidak ini saya ngomong ini? Anda dengar atau tidak saya bicara? Iya. Ayo, sudah. Ini saya mau tanya. Di mana? Loh, dengar sebentar dulu. Sebentar dulu kita selesaikan satu permasalahan. Baik, saya boleh tanya Anda pertanyaan yang serupa. Kenapa Tuhan tidak tahu hari kiamat? Sebentar, jangan lompat kemana-mana. Saya pengen kita itu satu pokok bahasan kita kelarkan. Saya mau tanyakan, kenapa Yesus tidak tahu kapan harinya kiamat? Benar. Karena dia Tuhan. Kamu sembah Tuhanmu sendiri, sementara Tuhan mau mati. Bagaimana mau doamu diterima? Sementara kau sendiri punya Tuhan sudah mati, sudah disalib. Siapa yang menyampaikan doamu? Baik, seperti saya bilang tadi teman-teman ya. Kalau Islam bertanya, Kristen menjawab. Kalau Kristen bertanya, Islam meninggal dunia. Bagaimana bisa diterima? Sementara punya Tuhan sudah meninggal. Baik, boleh kita selesaikan dulu yang masalah babi-babian ini? Nah, kami itu sudah dikasih kode dengan mebel oleh Paulus. Yang membuat adalah itu, sebagian dari Alkitabmu diambil oleh Al-Quran sendiri. Dikopi, diambil di situ. Jadi kamu semua yang ada di mebelmu itu diambil di Al-Quran sebagian. Sudah. Sudah? Karena semua ada di situ. Sudah belum? Karena semua yang ada mebelmu di situ. Mebel itu mebel. Oke, sudah Bang. Sendiri. Sudah, ini adiknya Juma ini. Sudah? Ya, cuma itu saya mau tanya. Baik. Sudah selesai? Bisa gantian saya sekarang? Ya, silakan. Baik. Seperti ini teman-teman ya. Islam bertanya tadi seputar babi-babian, saya sudah jawab. Sekarang Kristen bertanya seputar babi-babian juga. Oke, baik. Saya putarkan dulu kamera saya. Mereka tidak tahu bahwa yang menghalalkan babi itu Nabi Isa, saudara-saudara. Baik, kita akan tunjukkan bahwa Nabi Isa telah menghalalkan babi untuk dimakan. Baik. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-50. Ini berbicara tentang Isa. Dan aku datang kepadamu, aku di sini Nabi Isa, membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepadaku. Kalau kita baca ayat 49-nya Bang ya. Di sini berbicara tentang Isa. Ya. Oke. Kita lihat nih. 51-nya ya. Nih. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu nih. Ini berbicara tentang Isa ya. Oke. Sekarang kita kembali ke ayat 50-nya. Kita buktikan apakah orang Islam akan meninggal kalau ditanya. Apa yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Nabi Isa? Meninggal. Bang, apa yang tadinya haram nih? Aku datang untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Apa ini? Apa? Bah? Apanya yang dihalalkan itu apanya? Iya, makanya saya tanya. Apa yang tadinya haram kemudian jadi halal? Apa yang
dihalalkan itu? Apa yang dihalalkan itu? Ya apa kalau bukan babi? Apa kalau bukan babi? Ya sudah apa? Kalau bukan babi apa? Tadinya haram. Tadinya haram, sekarang jadi halal. Tadinya diharamkan, sekarang dihalalkan. Apakah itu kalau bukan babi? Kalau bukan babi itu apa? Ayo. Dihalalkan memang makan babi kalau dalam keadaan darurat. Makanya saya bilang, nah kenapa kamu nyalah-nyalahin orang Kristen makan babi? Sementara dalam agama Islam boleh makan babi. Oke, berarti boleh nggak makan babi? Berarti boleh nggak makan babi dalam agama Islam? Sebenarnya tidak diwajibkan, tapi dalam keadaan darurat. Ya, boleh nggak makan babi? Jangan makan berlebihan, makan yang sedikit saja. Yang penting ada untuk menahan hidup di hutan. Kecuali kalau ada yang jalan lain kayak macam ayam apa itu kita ayam makan. Kalau enggak sama sekali cuma babi saja itu boleh. Tapi jangan. Berarti orang Islam boleh makan babi nggak? Boleh, tapi dengan catatan jangan makan berlebihan. Boleh. Jadi mulai besok jangan lagi kau salah-salahkan orang Kristen makan babi. Sedangkan di dalam agamamu boleh makan babi, gimana? Mau saya dengarkan dengarkan. Coba dengarkan dulu. Dengarkan ini. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Gak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampai yang pilih mana? Aku pilih mati aja. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, colek pakai kecap. Iya, jadi saya mengatakan di dalam agama Islam boleh makan babi kalau kepepet. Lagi pula Nabi Isa di dalam surat Ali Imran ayat 50 telah menghalalkan yang tadinya haram. Apa itu kalau bukan babi? Nekat yang nyata. Nah, sementara itu kau ambil Al-Quran sebagian. Ya sudah, coba saya mau tanya kalau begitu, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Nabi Isa? Maksudnya apa? Coba ulang. Aku datang kepada kamu untuk menghalalkan yang sebagian diharamkan. Apa? Coba ulang. Maaf. Makanya kalau saya ngomong dengerin, jangan lihat sana sini. Udah kamu belajar lagi, kamu lihat sana sini dari tadi. Besok kalau diskusi jangan lihat sana sini. Lihat ke sini. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Begitu, kalau diskusi, makasih Kak Simoni, makasih. Kalau diskusi, fokuslah. Jangan lihat kolom komentar, jangan lihat yang lain. Fokus, kita lagi ngobrol, kita berdua ini. Ya, biarkan yang lain ngontrak. Yuk, silakan. Baby Chen. Ini baby ya, bukan BABI ya. Baby. Baby, silakan nyalakan kamera. Aduh, memang dia undang penganan dia terima. Aduh. Ternyata laki-laki. Tahu dari mana ini? Silakan baby, nyalakan kamera. Baik, ini hanya tertawa tertiwi. Maaf bang, ditulis adek. Kita turunkan. Teman-teman, by the way, anyway busway ini jam 11 malam waktu Indonesia Barat, 12 malam waktu Indonesia Tengah, dan 1 pagi Indonesia Timur. Bagaimana teman-teman? Apakah kita rehat sejenak atau bagaimana? Teman-teman? Rehat atau bagaimana?
Saya bingung ini, apakah mau lanjut atau bagaimana ini teman-teman? Rehat ya? Iya rehat. Sebagian rehat, sebagian lanjut nih. Atau biasanya kalau di hari-hari di terakhir-terakhir begini, saya naikkan boleh yang Kristen-Kristen nggak apa-apa. Siapa tahu ingin memberikan kesimpulan atau apa. Ramli 02. Satu tamu lagi. Iya, coba sesekali yang cewek begitu. Dari tadi laki-laki terus. Tadi sih udah perempuan, coba siapa? Udah pada tidur kayaknya. Sudah pada tidur teman-teman. Oke lah, mungkin kita rehat ya teman-teman ya. Lola Marbun, coba ini Lola Marbun. Halo, selamat pagi. Kita sama-sama di Amerika ya. Di mana? Di New York. New York, waduh. Ya. Saya dengar banjir kemarin, gimana New York? Banjirnya di Long Island, nggak di sini Long loh. Island. Ya, gimana tulang? Gimana kabarnya? Kabar baik. Yes, Gimana New mama York? saya baru Farna. Baik. Jadi tulang itu semangat selalu ya. Selalu semangat. Sekarang udah banyak yang jadi Kristen kan? Apa aku dengar ya dari itu banyak orang kan dari nonton Edis TV. Jadi semangat selalu ya. Sama-sama. Ya, By the way, Yes. anyway, Baswe. Yes. Kemarin itu saya ke Philadelphia. Saya agak bingung itu. Apakah New Jersey itu dia termasuk New York atau New Jersey sendiri ya? New Jersey tetangga kita. Kenapa? Long Island dia masuknya New York atau New Masuk Jersey? New York. Masuk New York, tapi dia bukan bagiannya 5 borough-nya New York. Ya. Soalnya kayaknya di sana sumpek banget kayak Jakarta. Parkir saja susah setengah mati. Ya udah nanti kalau kapan datang ke New York kabari aku ya. Boleh. Kau ke artis sekarang kan. Artis apa ya? Susah dihubungin gitu loh. Saya kemarin di apa namanya di New Yorknya apa itu yang orang sering foto-foto di situ tuh? Oh, Manhattan. Nah, saya Ya kemarin kenapa nggak bilang-bilang? Aku udah lama di sini. Kami ke Manhattan cuma numpang kamar mandi doang itu. Bayangin, jauh-jauh sampai Manhattan cuma numpang ke kamar mandi KFC, Burger King atau apa itu KFC yang di situ. Cuman itu doang. Di Times Square. Di Times Square itu. Oh. Kan Times Square itu ada McD atau apa itu? Ya cuma di situ doang numpang. Iya. Cuma klub kloset doang. Tulang ini lucu kali gitu. Maksudnya, ngapain? Dia udah besok-besok datang ke HKBP New York ya? Boleh, HKBP New York. Ya, boleh. kita itu. Saya rencana mau mengunjungi Oklahoma. Jadi teman-teman kalau ada yang di Oklahoma City ya, Oklahoma City atau Lawton, saya pengen mengunjungi 2 tempat tersebut. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton yang ada di Oklahoma, teman-teman boleh inbox saya supaya ada nanti yang memandu saya jalan-jalan di Oklahoma. Saya nanti ya kalau di New York saya ya itu boleh, ya, kapan boleh, itu boleh. kabari ya. Boleh. Nanti dia sama aku ya. Siap. Bata-bata, bisanya bata-bata kau? Katanya bata dulu kalian katanya. Bahasa Bata nggak ngerti saya. Maksudnya nggak ngerti banyak, tapi ngerti sedikit-sedikit gitu. Ya sih. Jadi makanya aku bilang ini tulang Edis. Jadi karena mamaku kan baru Farna kan, baru Banurea. Jadi kau tulangku ya. Gak apa-apa, yang penting jangan tulang belulang ya. Oke. Ya terima kasih lah ya. Selamat Sama-sama. malam ya. Selamat. Ya, Horas. Horas. Selamat pagi. Horas.